Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yanur Rafi, NIM B71219065. Di sini saya akan menjawab beberapa soal UTS atau ulangan tengah semester pada mata kuliah Teknik Hitobah. Soal yang pertama adalah apa kegunaan outline dalam berpidato? Ada beberapa manfaat dalam outline. Yang pertama adalah untuk menjamin tulisan terarah dan konseptual. Dan yang kedua, untuk menyusun kerangka karangan pidato secara teratur. Dan yang ketiga, memudahkan penulis naskah menciptakan klimaks yang berbeda-beda. Dan yang keempat, menghindari penggarapan topik pidato 2 kali atau lebih. Dan yang kelima, memudahkan mencari materi pembantu dalam menulis naskah pidato. Soal yang kedua, jelaskan tahap-tahap dalam penyusunan pidato. Ada beberapa tahap dalam menyusun pidato, di antaranya yang pertama adalah mengumpulkan bahan. Bahan-bahan menulis pidato dapat diperoleh dari buku, peraturan, majalah, dan surat kabar, atau sumber informasi yang kaya yang dapat digunakan sebagai bahan dalam rangka menguraikan isi pidato. Yang kedua, membuat kerangka pidato. Kerangka dasar dapat dibuat sebelum mencari bahan-bahan, yakni dengan menentukan pokok-pokok yang akan dibicarakan atau disampaikan dalam pidato. Ada 3 poin dalam menyusun kerangka pidato, di antaranya yang pertama ada pembukaan atau mukadimah, isi, dan penutup. Yang ketiga, menguraikan isi pidato. Dengan menggunakan kerangka yang telah dibuat, ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, dapat menggunakan kerangka tersebut untuk berpidato, yakni berpidato dengan menggunakan metode ekstemporan. Yang kedua, menulis atau menyusun naskah pidato secara lengkap yang dibacakan atau dihafalkan. Yang keempat, struktur isi pidato. Struktur isi pidato merupakan rangkaian isi pidato dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir, menyunting naskah pidato. Sama halnya seperti naskah makalah atau artikel, naskah pidato pun perlu disunting, baik dari isi, bahasa, maupun penalarannya. Soal yang ketiga, jelaskan prinsip-prinsip dalam penyampaian pidato. Ada 3 prinsip dalam menyampaikan pidato, di antaranya yang pertama ada vokal. Dalam segi vokal menyangkut intonasi suara, tinggi rendahnya, berirama atau monoton atau datar, atau bahkan diam. Yang kedua, verbal. Dalam segi verbal menyangkut artikulasi suara, kejelasan pengucapan huruf, pemilihan kata yang tepat dan sesuai untuk pendengar, bahasa yang digunakan, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada visual. Dari segi visual pun mencakup ekspresi tubuh, gerakan badan atau tangan, alat bantu atau media yang digunakan, dan sebagainya. Baik, kali ini saya akan membawakan pidato persuasif yang berjudul Semangat Nasionalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, dan selamat pagi rekan-rekan dan teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini untuk merayakan acara Hari Pahlawan pada tahun 2020. Tepat pada hari ini, pada tanggal 10 November, merupakan tonggak sejarah diperingatinya sebagai Hari Pahlawan yang sangat bersejarah. Hari ini menjadi saksi keberanian para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hari Pahlawan sendiri diperingati untuk mengenang kejadian pada tanggal 10 November di Surabaya. Pada saat itu,
Para pahlawan berjuang mati-matian untuk membela kemerdekaan Indonesia yang pada saat itu masih berumur jagung dan berada di tengah gempuran pasukan agresi militer Belanda. Karena itu jugalah Surabaya bisa mendapatkan gelar sebagai kota pahlawan. Pada zaman dahulu, para pahlawan mempertaruhkan jiwa raganya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Meski hanya berbekal bambu runcing, mereka bisa berani maju ke medan pertempuran untuk mengusir para penjajah. Mereka mengesampingkan identitas sosial, kelas, golongan, dan juga kepentingan kelompok demi negeri kita tercinta ini. Para pejuang yang mulia itu bahu-membahu mengusir penjajah. Banyak mereka yang meninggal dunia di tengah medan pertempuran. Semua itu dilakukan demi tercapainya cita-cita Indonesia yang merdeka. Kini kita bisa merasakan nikmatnya hidup di tanah air yang merdeka. Semua itu tak luput dari berkat jasa para pahlawan. Lalu, apakah pantas jika kita hanya berpangku tangan? Pantaskah jika kita hanya mengisi kemerdekaan ini dengan bersenang-senang? Kita sebagai generasi penerus bangsa wajib melanjutkan cita-cita kemerdekaannya. Kita juga harus melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga. Kita punya peran penting, yaitu memajukan bangsa Indonesia dan terus menjaga persatuan dan kesatuannya. Jadi, jangan sampai kita mudah terpecah belah oleh berita bohong yang akhir-akhir ini semakin luas beredar. Jadi, jangan sampai kita lebih mementingkan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan bangsa. Isilah hari-hari kemerdekaan kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi, marilah kita isi hari-hari kita dengan segudang prestasi. Mari kita banggakan para pahlawan kita dengan torehan prestasi yang kita capai. Atau bisa juga dengan kerja keras, kerja cerdas, dan juga yang terpenting semangat persatuan. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi